Oke, sekarang kita bahas tentang looping. Mau looping lagi, kita langsung ke soalnya aja biar enak. Jadi gini soalnya, ini kita akan bahas beberapa aja. Yang pertama itu, mungkin kalian bisa coba buat programnya dulu, baru lihat videonya. Nah, kalau kita input 8, maka yang keluar faktor-faktornya. Faktornya 8, 4, 2, 1. Oke, terus yang ini hasilnya akan kayak gini. 23, 45, 23, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, nah, akan keluar kayak gini. Oke. Terus ini bilangan prima kalau nggak salah. Kita pakai 7. Nah, faktornya kan ada 2 dan dia pasti bilangan prima. Kalau bukan gimana? Bukan bilangan prima karena faktornya ini ada banyak. Wow. Oke, ini apa ini? Nah, ini jangan deh. Yang dulu. Oke, udah dicoba. Kita akan langsung buka kodenya. Wih. Nah, program mencari faktor membagi. Jadi for counternya i yang dimulai dari 1 dan i kurang dari atau sama dengan a, di mana a itu kita pakai scanner di sini. Misal kita pakai 5. Jadi i plus plus ini counternya ntar ditambahkan 1 jika a 5 dibagi i di modulus i itu 0, pasti dia akan ngeluarin i, dimana i itu adalah faktornya. Jadi dia akan ngecek terus, misal a modulus 1 sama dengan 0 gak? Enggak, jadi gak ngeprint. Ngeprint ya, a modulus 1 kan sama dengan 0, dia akan ngeprint 1, dimana i nya pada saat ini sekarang sedang 1. Setelah proses ini dalam for selesai, di increment, jadi i nya sekarang 2, dicek apakah 2 itu kurang dari a. Ya betul, maka yang diproses yang ini, terus dicek lagi sama if, dimana a nya 5. Sekarang kita pakai 5 ya sini. 5 modulus 2 sama dengan 0 gak? Enggak. Maka dari itu proses ini tidak diproses. Statement ini tidak diproses. Oke. Terus berulang sampai i-nya kurang dari atau sama dengan 5 atau sama dengan kalau sudah sampai 5 gimana? 5 modulus 5 hasilnya 0. Maka dari itu 5-nya di print. Sih, kita pakai misal 17. No. Kalau yang lain 6. Sih, kita bisa cek di sini 1, 6 modulus 1 kan 0, 6 modulus 2 itu 0, 6 modulus 3 itu 0, 6 modulus 4 kan enggak 0, 6 modulus 5 itu enggak 0, 6 modulus 6 itu 0. Oke, lanjut yang kedua. For-nya ada 2, jadi ada for di dalam for. Biar enak. Oops. Oke. Jadi pertama, for yang pertama ini incrementnya mulai dari 1 atau kurang dari atau sama dengan 4. Mana 4 ini kita buat 4 di bawah di dalam for yang pertama ada sistem out print line. That's why ini akan menjadi baris. Ya kan? Jadi for yang kedua itu gak ada line-nya, jadi dia akan menjadi kolomnya. Oke. For yang kedua, J yang dimulai dari I sampai di increment sampai J kurang dari atau sama dengan I plus 4. Paham nggak? Jadi gini, pada saat I1
dia akan memproses ini. Pada saat I1, maka J-nya sama dengan 1. J sama dengan 1. Apa dicek apakah J itu kurang dari atau sama dengan 5, ya kan? 1 tambah 4 5. Jawabannya true, maka dia akan print J. Di mana J pada saat ini berapa? 1. Oke, selesai. Terus setelah proses yang ini selesai, maka dia akan di-increment dari sini. J-nya sekarang berapa? 2. 2 apakah kurang dari atau sama dengan 5? Di mana I-nya pada saat ini itu kan sedang 1, belum ke for yang pertama. Jawabannya ya, betul. So that's why di sini kita ngeprintnya 2. Pada jadi kan pertamanya J-nya 1 tambah 1. Jadi sekarang 2. 3 apa dicek lagi apa kurang dari 5? Kurang dari atau sama dengan 5? Ya. Dari itu J yang ketiga itu print 3. 4 masih dan 5 juga masih. Ketika sudah J mencapai 6, dicek apakah kurang dari atau sama dengan 5? Jawabannya tidak, maka proses ini berhenti. Ketika proses ini berhenti, dia akan print line. Jadi membuat baris yang kedua. Oke. Dan pada saat proses ini selesai, dia akan kembali ke increment yang ini. Jadi I-nya sekarang berapa? I-nya sekarang 2. I2 dicek lagi, berarti kan J sekarang berapa? 2. Dicek apakah kurang dari 6? Iya. 2 tambah 4 sama dengan 6. That's why kita ngeprint 2 di sini, 3, 4, 5 sampai 6. Jadi itu logikanya. Terus lanjut ke yang berikutnya. Oke. Kita pakai for 2 lagi. Kenapa pakai for? Yang pertama itu line, baris. Yang kedua itu kolomnya. Jadi awalnya J sama dengan 1. Oke, proses ini udah kalian pahami kan? Misal di sini kita pakai, biar gampang kita pakai 4. Apakah 1 kurang dari 4? Iya, betul. Jadi proses ini akan diproses. Statement ini akan diproses. J sama dengan 1. J kurang dari atau sama dengan berapa? 1. Ya kan? I pada saat sekarang kan masih 1. So karena ini bersifat true, maka dia akan print J. Print, gak usah line. Kenapa? Karena ini biar ngeprintnya itu nganan. J sekarang berapa? 1. Setelah proses statement ini selesai, maka dia akan increment. Jadi J sekarang berapa? 2. Dicek J sekarang itu 2, apakah J itu kurang dari atau sama dengan 1? Tidak. Maka dari itu proses ini langsung berhenti. Kemudian dia akan mencetak baris ke-2. Sekarang I-nya berapa? I-nya 2. Apakah I kurang dari atau sama dengan 4? Iya, betul. Maka dari itu di sini J sama dengan 1. Dicek apakah J kurang dari atau sama dengan 2. Iya kan? Dia bersifat true, jadi dia akan ngeprint berapa? 1. Karena jadi pertama itu bersifat 1, isinya 1. Terus yang kedua, setelah proses ini yang selesai, di increment berarti J-nya sekarang berapa? 2. Dicek apakah J kurang dari atau sama dengan 2? Ya, true. Maka dia akan ngeprint J, dimana J-nya itu sendiri sekarang bersifat 2. Jadi begitu terus berulang sampai kurang dari atau sama dengan A. Jadi terserah kalian mau pakai berapa. Tuh. Oke, sekarang kita coba cari bilangan prima atau enggak. Integer A, ya. Ya, biasalah pakai scanner kita. Oke, kita pakai integer faktor karena
Karena faktor yang awal, faktor pada awalnya itu sekarang 0. For integer i sama dengan 1, di mana i kurang dari atau sama dengan a, di mana a itu berapa? 43. Terus kita cek 43 modulus 1 apakah sama dengan 0? Ya. Maka proses ini akan diproses. Paham gak? Ini karena if-nya sama, kita bisa singkat. Nah, sebenarnya singkat aja ya, biar gak banyak. Oke. Kita cek, sama aja. Jika a modulus i sama dengan 0, faktornya berapa? 1, ya kan? Maka dari itu kita pakai faktor plus-plus di sini. Agar faktor yang awalnya 0, dia akan bersifat 1. Terus dia akan ngulang lagi kan? I sekarang berapa? I sekarang 2, karena di Jerman. Sekarang 2 kurang dari atau sama dengan 43 kan? Ya. Maka statement ini akan diproses. If a 43 modulus 2 itu 0, maka dia akan print. By the way, 43 di modulus 2 itu bukan 0, jadi statement ini tidak diproses. Maka dari itu faktornya tetap 1. Ya kan? Paham gak? Lanjut terus sampai ke 43 di mana i sekarang 43 kurang dari sama dengan 43, ya true. Jadi ini akan diproses 43 modulus 43 itu 0, betul. Maka dia akan ngeprint 43 pakai line biar ada baris baru. Faktor yang tadinya 1 ditambahkan 1 jadi 2. That's why kalau bilangan prima faktornya pasti 2, ya kan? Kalau bukan faktornya pasti bukan 2. Gitu aja. Oke, cukup untuk looping yang kali ini.